Halo semuanya, pada hari ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai PLC-PLC yang diproduksi oleh ABB. Kami juga akan mengaplikasikan PLC-PLC ini kepada sebuah studi kasus. Baiklah, kita mulai dengan overview dari PLC-PLC ini. Nah, ABB itu memiliki 4 jenis PLC. Yang pertama itu AC500 Eco, AC500, AC500 XC, dan AC500S. Jadi di atas itu ada disebutkan nama-nama tadi AC500, Eco, AC500. Nah, ini semua dapat diaplikasikan dalam pembangunan otomasi. Tetapi ada beberapa hal seperti suhu-suhu ekstrim itu hanya bisa diaplikasikan oleh AC500 XC ke atas. Habis itu kalau dari segi CPU kita lihat, itu AC500 V3 itu yang paling cepat dengan kecepatan 0,006 sampai 0,02 mikrosecond. Yang kedua itu AC500, yang ketiga itu AC500S, dan yang terakhir itu AC500 Eco, yang kecepatannya itu 0,08 mikrosecond. Meskipun demikian masih cukup cepat. Nah, dari memorinya, kita lihat AC500 V3 itu paling besar. Yang kedua itu AC500, yang ketiga itu AC500S, dan terakhir lagi AC500 Eco. Katalog selanjutnya itu kita bisa lihat modul-modulnya ini dari kiri ke kanan itu semakin tinggi dia punya kemampuan memori. Jadi kayak untuk ini PM5X4 yang digunakan di AC500 Eco itu memorinya itu 128 KB sampai 14 KB. Nah, kalau bisa kita lihat lebih lanjut yang digunakan di AC500 yang lebih besar, jadi dia bisa sampai 16 MB, dia bisa sampai 16 MB, 18 MB. Jadi range memorinya itu sangat tinggi. Nah, kalau kita lihat dari CPU-nya itu, kecepatannya itu yang dipakai oleh AC500 Eco PM5X4 itu 80 nanosecond. Kalau yang PM595 4ETH itu dia sampai ke 0,6 nanosecond. Jadi range-nya cukup besar. Dengan di daerah kanan itu katalog-katalog untuk modul-modul yang lebih tinggi kemampuannya. Untuk penjelasan PLC-PLC secara lebih lanjut, saya akan serahkan kepada rekanku Edward. Kepada Edward, saya persilahkan. Sekarang saya akan mereview tentang produk-produk dari ABB yang kemungkinan besar akan Anda semua gunakan dalam membangun sistem otomasi Anda. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, ada 4 varian, yaitu ada Eco, ada yang biasa, ada yang tipe S, dan XC. Kita akan mulai dari tipe Eco terlebih dahulu. Untuk Eco itu memiliki 3 keunggulan, yaitu scalable, easy handling, dan fleksibel. Disebut scalable dan fleksibel, mengapa? Karena AC500 Eco ini bisa diintegrasikan hingga 10 I/O modules. Jadi bisa di-connect ke CPU-nya hingga 10 I/O modules, seperti itu. Itu yang pertama, jadi adalah AC500 Eco untuk small application. Yang kedua adalah AC500. AC500 ini adalah produk komersilnya, jadi ini untuk bisa dipakai untuk small application maupun big application, aplikasi yang rumit seperti itu. Scalable juga, fleksibel juga pastinya. Dan AC500 ini terdiri dari 2 varian dan berbagai macam varian CPU. AC500 ada AC500 biasa, ada AC500 yang V3, versi 3. Itu jika yang V3 itu memiliki memori hingga 160 MB. Bayangkan untuk sebuah PLC memiliki memori sebesar itu. Dan juga memiliki banyak communication possibilities seperti Ethernet, Profinet, Profibus. Dan juga tersedia 8 programming language di AC500 ini. Jadi memudahkan sekali. Bahkan bahasa sederhana seperti C Code dan C++ juga tersedia untuk pemrograman PLC AC500 ini. Fitur lainnya itu Object Oriented Engineering, Virtual Controller, Data Logging, juga tersedia SD card kalau ingin membackup program. Seperti itu. Dan juga
ada satu fitur unggulan yang akan saya bahas itu adalah cost efektif. Karena sifatnya modular, maka penggunaan AC500 ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda sekalian. Jadi sesuai kebutuhan Anda bisa desain dan juga pastinya bisa diintegrasikan dengan jenis AC500 lainnya, sama seperti Eco tadi. Makanya kenapa cost efektif? Karena kita bisa memangkas ongkos dengan memilih perangkat-perangkat, dengan memilih modul-modul yang lebih efektif, yang lebih murah, dan lebih berguna bagi sistem otomasi yang kita mau buat. Nah, untuk kiri ini memiliki kemampuan di atas Eco, karena memang untuk scalable-nya sangat luas, bisa dari small hingga yang ke big. Ini sangat komersial sekali. Jadi sangat disarankan kalau mau bikin aplikasi dari otomasi bisa menggunakan ini. Dan yang ketiga yaitu kami memiliki PLC untuk kondisi-kondisi tertentu. Yang pertama yaitu adalah XC sesuai namanya. XC itu ada singkatan dari Extreme Condition. Adalah PLC yang memang didesain secara khusus, AC500 ini didesain secara khusus untuk bertarung, bukan bertarung, maksudnya untuk berada dan digunakan di kondisi yang ekstrim, seperti itu. Karena apa kondisi ekstrim? Karena dia memiliki resistance terhadap high humidity atau kelembapan yang tinggi, terus habis itu salt mist, vibration, high altitude, corrosive gas, dan yang paling penting itu adalah temperatur. Jadi PLC AC500XC ini bisa digunakan di temperatur yang sangat dingin, sangat rendah, yaitu hingga minus 40 derajat Celcius, hingga suhu yang sangat tinggi, yaitu 70 derajat Celcius. Bayangkan saja PLC kalian itu bisa bekerja di kondisi yang dingin sekali, bahkan jauh lebih tinggi daripada kulkas Anda, dan tinggi, bahkan sampai di suhu di mana alkohol itu mendidih. Dan yang terakhir itu adalah S. Versi S ini sendiri itu untuk safety. Nah, ini jadi ada 3 unggulannya. Yang pertama itu safety, yang kedua precise, yang ketiga fleksibel. Safety, kenapa disebut safety? Disebut safety karena AC500S ini CPU-nya itu dapat menyala, dapat bekerja, tetap bekerja, walaupun standar CPU-nya itu in stop mode. Jadi dalam mode stop atau ketika CPU utamanya itu sedang di maintenance seperti itu. Jadi memiliki sangat aman sekali kalau digunakan untuk sistem-sistem otomasi yang sistem otomasi kalian seperti itu. Dan juga precise. Yang kedua precise. Ini ada hubungannya dengan safety. Precise di sini AC500S ini bisa melakukan kalkulasi yang lebih mendetail. Dan juga terdapat banyak sekali aplikasi untuk mempermudah perhitungan kalian seperti ladder diagram, function block diagram, dan juga trigonometric function. Jadi semakin precise suatu otomasi itu, maka akan semakin safety karena semakin sesuai dengan sistem perhitungannya seperti itu. Demikian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Edward. Sekarang Anda telah menerangkan bagaimana masing-masing PLC itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, bagaimana pengaplikasiannya? Kita ambil contoh studi kasus dari sistem elevator. Jadi contohnya kita memiliki sebuah sistem elevator untuk gedung 4 lantai dengan 3 elevator. Nah, kita akan menggunakan PLC AC500 dengan kombinasi AC500 Eco untuk menjalankan sistem ini. Untuk lebih detailnya, saya serahkan kepada Aldo. Silakan. Untuk sistem elevator ini kami berasumsi bahwa elevator ini diletakkan di suatu gedung office, jadi tidak membuat kondisi tidak bersentuhan dengan kondisi aktif sekaligus. Makanya kami menggunakan PLC jenis AC500 biasa. Ini merupakan list-list sensor yang akan digunakan dalam sistem lift ini. Terlihat bahwa total sensor analog yang kami gunakan ada 6 channel. Terus sensor digital yang kami gunakan itu totalnya adalah 63 channel. Dan sensor phase digital atau phase counter itu yang digunakan dalam sistem ada 3 biji.
Sensory encoder ini yang menggunakan flash digital ini digunakan untuk mengetahui posisi lift di mana. Jadi esensial, tidak bisa dihilangkan dari sistem. Ini merupakan output atau aktuator yang digunakan dalam lift ini. Totalnya kami membutuhkan 15 channel relay dan 45 channel transistor. Untuk CPU untuk sistemnya kita menggunakan AC500 dengan CPU PM582. Nah, untuk I/O kami menggunakan DI524 karena dapat menampung 32 channel sekaligus, channel input 32 input channel sekaligus. Kami menggunakan 2 biji karena mengingat kami membutuhkan at least 63 channel untuk channel digital dan 2 dari channel tersebut yang pada modul ini digunakan sebagai fast I/O atau fast counter. Nah, untuk outputnya kami menggunakan DO524 itu merupakan 32 digital output dari ABB seri AC500. Kami menggunakan semua channel tersebut plus DC523 24 GPIO. Jadi kami menggunakan berapa itu? 2 dari 24 GPIO untuk input dan 1 dari 2 itu kami gunakan sebagai fast I/O untuk mengkoordinir encoder yang ada. Mengingat semua fast I/O digunakan untuk encoder, jadi ada 3 sangkar untuk 4 lantai. Nah, itu alasannya kenapa ada 3 encoder di situ. Saya lupa jelaskan tadi di awal, sorry. Nah, untuk analog input kami memang membutuhkan untuk mengetahui seberapa beratkah lift ini dan bila ada orang yang terjepit di pintu bisa diketahui dengan sensor arus. Jadi kalau memang ada orang terjepit, biasanya arusnya akan naik untuk menggunakan motor tersebut karena ada penghalangnya. Nah, kenapa 6? Karena setiap lift kami pasang satu-satu, jadi pasti lebih aman. Nggak mungkin ada orang kejepit. Itu dia alasannya. Oke. Seperti yang dijelaskan teman saya tadi, bisa digabungkan satu dengan yang lainnya, sistem yang satu dengan sistem yang lain. Kami menggunakan DO573. DO573 ini merupakan 16 relay output untuk Echo, untuk AC500 Echo. Kenapa kami gunakan? Karena di sistemnya AC500 biasa tidak ada output sebanyak itu dalam satu modul. Ini merupakan CPU-nya dari PM582. Nah, untuk TB5610 itu merupakan terminal base. Jadi harus dikonekkan ke situ dulu baru bisa digunakan untuk ekspansi yang lain. Nah, yang di tengah itu merupakan terminal unit untuk I/O. Nah, untuk I/O-nya tolong di next dulu. Modul I/O PAC ABB yang direkomendasikan ada DI524 seperti yang sudah dijelaskan di depan. Ini merupakan input 32 channel dan AX522 ini merupakan input 8 analog input dan 8 analog output. Tapi kami gunakan inputnya saja karena kami tidak memerlukan 8 analog output. DO524 ini gunakan sebagai output. DO573 ini agak sedikit berbeda karena mengingat tadi ini punyanya Echo. Nah, DC523 ini merupakan 24 GPIO. Jadi kami gunakan semuanya, jadi kami masih sisakan 9 untuk expandable di masa yang akan datang. Ini dia kelebihan dari sistem kami. Nah, struktur prosesor fleksibel sehingga dapat dihubungkan dengan model-model PLC, PBB, ABB lain untuk membuat prosesor yang lebih baik. Nah, seperti yang tadi sudah diterangkan di depan, kami menggunakan salah satu dari model Echo karena sistem ini dapat dicampur satu dengan yang lainnya. Berarti, nah, masih ada ruang untuk menambahkan modul seperti yang tadi sudah dijelaskan itu masih ada 9 channel GPIO, jadi dapat digunakan untuk pendukung di masa mendatang. Contohnya seperti RFID untuk restrict floor access. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa akses floor tertentu. Berarti saya kembalikan kepada Tobi. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai PLC ABB. Terima kasih sudah menerangkan penjelasan ini. Sekian.